Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Saputra dengan NIM 243020301. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan Bapak Profesor Zainuddin. Baiklah, saya akan membahas tentang fikih syasah maliyah. Apa itu fikih syasah maliyah? Mungkin kita jelaskan dulu dari fikih. Fikih itu pemahaman mendalam tentang hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Yang kedua itu fikih syasah, kebijakan atau politik dalam konteks Islam. Ini merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang untuk mengatur rakyat dan mencapai kemaslahatan atau kebaikan bersama sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Yang ketiga, maliyah, hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, keuangan, dan perekonomian. Jadi, fikih syasah maliyah dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu dalam fikih syasah, fikih Islam yang membahas tentang kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh pemerintah di bidang keuangan, perpajakan, pengelolaan sumber daya alam, dan perekonomian negara, dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat. Meskipun kebijakan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks Al-Quran dan hadis. Intinya, ini adalah instrumen fisikal dan moneter dalam perspektif Islam yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan ijtihad dalam mengatur baitul mal untuk kesejahteraan rakyat. Dasar hukum fikih syasah maliyah yaitu konsep ini berlandasan pada prinsip umum dalam syariat Islam bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mengurus rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Itu yang pertama dari Al-Quran, prinsip keadilan dan amar ma'ruf nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wa yaumil akhir. Zalika khairu wa ashanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini menjadi dasar ketaatan kepada pemerintah selama dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan ini mencakup kebijakan-kebijakan yang mereka buat untuk kemaslahatan. Yang kedua itu dari hadis. Hadis tentang tanggung jawab pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa amiru ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawab atas rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab penuh, termasuk dalam mengelola keuangan negara. Saya akan membahas tema kontemporer tentang
yaitu tentang APBN atau APBD, anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Fikih Siasa Maliyah menekankan dua prinsip yang telah terpisahkan, yaitu yang pertama transparansi asyafiyah. Transparansi berarti keterbukaan dalam seluruh proses pengelolaan keuangan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Ini untuk mencegah penyimpangan seperti korupsi, manipulasi, dan inefisiensi. Yang kedua, keadilan. Keadilan dalam pengelolaan APBN atau APBD memiliki dua dimensi. Yang pertama yaitu keadilan generasional, pengelolaan kekayaan alam, tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi mendatang. Yang kedua, keadilan distributif, alokasi anggaran harus memprioritaskan pemerataan dan pengentasan kemiskinan, tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu atau proyek-proyek mercusuar yang tidak mendesak. Dalil pendukung transparansi dan keadilan dalam keuangan publik, prinsip amanah dan transparansi. Dalilnya yaitu Innallaha ya'murukum atu'adul amanati ila ahliha wa idza hakantum bainan nasi antakumu bil al innallaha ni'ma ya'ikum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menegakkan hukum di antara manusia, agar kamu menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini adalah landasan utama. Uang rakyat dalam APBN atau APBD adalah amanah tertinggi bagi pemerintah, menyalurkan kepada yang berhak seperti rakyat melalui pembangunan, pendidikan, dan lain-lain dengan adil perintah langsung dari Allah. Transparansi adalah metode untuk memastikan aman. Mungkin itu materi dari saya tentang fikih siasa muamalah dengan relevansi kontemporernya. Kalau ada kata yang salah atau tindakan atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikih siasa